Ibu jangan gerak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya tanpa kecuali yang saya cintai, saya hormati. Terima kasih atas kedatangan Pak Pejabat Gubernur Provinsi Kaltim, diwakili tadi oleh Bapak Tri Atmaji, kemudian Ketua DPR Provinsi Kalimantan Timur atau wakilnya, kami ini Insinyur Haji Hasanuddin Mas'ud, kemudian Bapak Kapolda Kaltim mempunyai mewakili, Bapak Kanwil Agama Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, kemudian Bapak Danrem 091 Brigjen TNI Yudi Prasetyo atau yang mewakili barangkali ya. Kemudian Wali Kota Samarinda diwakili oleh Pak Syam Saimun, Ketua PWM kita Kiai Haji Siswanto, Ketua PDM Pak Damingun, Ketua Aisyah PW Aisyah Ibu Nur Hayati Tapa, kemudian Ketua PDA Ibu Azizah, dan juga calon DPD RI dari Muhammadiyah Bapak Sufyan Hadam. Insya Allah akan mewakili kita ke pusat. Dalam bahasa politik, DPD itu adalah senat. Nah, kemudian anggotanya namanya senator. Jadi insya Allah beliau mencapai apa yang dicita-citakan dengan doa kita semuanya. Nah, tema sekarang ini dalam rangka Milad 111 itu adalah upaya menyelamatkan semesta. Jadi semesta itu adalah buat kita yang di bumi itu ya planet bumi ini. Tetapi kita tahu bahwa planet bumi ini itu hanya sekumpulan planet yang lain ya, yang sesungguhnya selama setahun mengitari matahari ya, dan ternyata para ahli astronomi itu bersepakat ada berjuta-juta matahari. Jadi betapa kecilnya kita ini ya, betapa kita lebih kecil dari debunya debu kalau kita melihat bagaimana Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard itu memang Tuhan yang maha perkasa, yang mengendalikan seluruh alam semesta, yang buat kita manusia memang unlimited, tidak ada batasnya. Setiap waktu dengan teropong yang makin canggih, ketahuan bahwa ditemukan lagi lapisan-lapisan yang lebih jauh lagi. Sehingga
Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa satu hari bagi Allah itu seperti kalfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun ya engkau menghitung itu. Jadi kita ngeri Bapak Ibu kalau kita baca ayat seperti ini, andai kata besok kita sampai kecemplung neraka jahanam 1 menit saja itu sudah puluhan tahun ya. Nah, jadi 1 detik aja mungkin juga sudah beberapa tahun. Nah, jadi apa? Saya akan memulai ini dengan sebuah ayat yang kebanyakan kita sudah hafal ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah muncul kerusakan, kehancuran di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Kemudian Allah berkenan akan memberikan katakanlah hukuman ya, dari apa-apa yang telah mereka kerjakan itu supaya manusia itu kemudian kembali ke jalan yang benar. Jadi tidak usah kita melihat global warming atau climate change. Sekarang pun kita mengetahui di negeri kita ini yang namanya musim hujan dan musim kemarau sudah tidak bisa diprediksi karena tidak pernah menentu ya. Ada mengatakan akibat ini dan itu ya, yaitu apapun kita terima ya. Tetapi yang jelas memang dari tahun ke tahun ya, itu pertama permukaan air laut itu setiap tahun meningkat katakanlah 3 cm. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa itu melihat di YouTube ya, nanti diklik ya, baik North Pole maupun South Pole, kutub utara maupun kutub selatan ya. Kemudian Bapak Ibu klik ice breaking proses ya. Proses hancurnya gunung-gunung salju terjadi tiap hari karena suhu panas yang meningkat, maka salju itu seperti es meleleh ya. Kemudian lelehnya itu lantas bercampur dengan samudra yang biru itu. Nah, karena ini gunung-gunung yang volumenya setinggi Gunung Merapi, Merbabu dan lain-lain, maka kemudian tiap jam, tiap hari, tiap bulan itu bisa dilihat bahwa semua permukaan laut itu bertambah 3, 4 sampai 5 cm. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu melihat peta Pulau Jawa itu ya, maka ada jalan Pantura, pantai utara dari Surabaya sampai ke Batak sampai ke Jakarta. Itu jalan raya aspal itu dengan lautan itu kira-kira cuma ya setengah meter saja ya. Sehingga ada memprediksi tahun 2040, jadi berapa tahun lagi, 17 tahun lagi ya, itu kemungkinan besar yang namanya Tegal ya, Tegal kemudian sampai Semarang sampai ke Jakarta ya, yang sebelah utara itu ya, itu akan kena limpahan air laut yang semakin mendekati semakin ke tengah daratan.
Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, di YouTube ya, lihat saja ya, diklik Masjid Jakarta Utara yang sudah tinggal atapnya. Jadi dua ada masjid yang cukup tinggi, ya, rumah-rumah yang sekira lebih pendek sudah tenggelam. Sekarang masjid tinggal atapnya, mungkin sebentar lagi juga akan tenggelam. Nah, jadi ini sesuatu yang memang semesta kita ini semakin lama semakin rusak. Ya. Dan di sini Allah mengatakan akibat apa? Akibat ulah tangan manusia. Ya. Bima kasabat aidinas, karena yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Nah, manusia itu ya, ini memang ya kita ini anak cucu Adam termasuk kita ya, itu memang ada penyakit tomak atau tamak atau greed ya. Jadi tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, inginnya itu terus tambah, terus meluas, terus pendek kata seperti apa kata pewayangan itu seolah-olah sosok yang mau menelan dunia. Ya. Ada yang mengatakan, mengapa manusia itu kadang-kadang takabur? Ya. Karena mata kita kan cuma kecil, ya. Tapi bisa melihat cakrawala, bisa melihat gunung-gunung, sawah yang luas sekali. Ya. Terus manusia yang kecil yang tingginya paling tinggi 2 meter berapa? Ya. Itu seolah-olah lantas bisa karena fisiknya itu bisa melihat cakrawala yang luas itu, ya, maka timbul keinginan katakanlah untuk menaklukkan alam. Ya. Jadi sekarang ini apa yang nggak dirusak oleh tangan manusia, ya, karena mengejar keuntungan duniawiyah yang sesungguhnya itu sangat sumir dibandingkan kerusakan yang dihancurkan oleh tangan mereka itu. Ya, kita di Kalimantan kita tahu bagaimana tambang batu bara itu ya sudah meludeskan sekian mungkin ratus atau ribu hektar. Kemudian ini pada gilirannya juga lantas menghancurkan ekologi. Jangan lupa tahun yang lalu Banjarmasin berapa hari tenggelam. Ya. Semua sampai kota sampai ke desa-desa. Karena apa? Karena manusia-manusia yang sangat serakah itu menghancurkan hutan-hutan sehingga tidak ada lagi daya tampung air yang bisa diserap oleh tanah itu. Ya. Karena kata para ahli, selama masih gunung-gunung masih banyak tumbuh-tumbuhannya, maka dia bisa menyerap air hujan berapapun banyaknya. Tapi kalau sudah digunduli, maka kemudian mereka mengamuk, ya, menenggelamkan ribuan rumah, membuat betul-betul sengsara keadaan masyarakatnya. Nah, ini saya tidak anti IKN, ya. Tapi nanti saya akan diantar PDM ya, dengan beberapa teman mau ke IKN. Kayak apa sih IKN itu? Ya. Saya setahun yang lalu sudah membuat video moratorium buat IKN. Moratorium itu hentikan, ya, bisa ditunda. Karena ada sesuatu yang menurut saya itu tidak ketemu nalar. Ya. Itu perlu ratusan triliun, ya. Sesuatu yang belum jelas, ya. Sementara 26% bayi atau anak kecil itu mengalami stunting, ya. Mengalami kerdil tidak tumbuh secara normal, ya. Bukan stunting fisiknya, tapi juga stunting otaknya. Karena kurang gizi, kurang protein dan lain-lain, ya, maka kata para ahli sel-sel otak juga menjadi kurang cerdas, ya, kurang tajam dan sebagainya.
Nah, ini adalah hal yang menurut saya memang harus kita lihat secara objektif. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan dalam Al-Quran itu ada kewajiban untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Itu adalah logo kita, slogan kita, semboyan kita. Dimanapun, kalau Aisyah, Muhammadiyah, Pemuda, NA, Pandu Habib dan lain-lain ditanya apa sebenarnya Muhammadiyah? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu betul-betul tidak ada salahnya. Ya. Hanya perlu saya beritahukan pada hadirin semua, amar ma'ruf nahi munkar itu berlakunya memang di masyarakat akar rumput. Nah, makanya Muhammadiyah menggerakkan pendidikan, menggerakkan kesehatan, menggerakkan kebugaran akhlak buat remaja kita, kemudian memperbaiki ibadah dan lain-lain. Ya, itu sesungguhnya memang sudah betul, ya. Cuma berlakunya itu di tengah masyarakat. Nah, kalau kita periksa di Al-Quran, itu ternyata ada sepasang perintah dan larangan yang tertera di dalam surat An-Nahl 90. Bunyinya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menegakkan keadilan dan ihsan kebajikan. Kemudian santuni kaum kerabatmu, kemudian anahyu anil fahsya wal munkar wal baghi, yaitu melawan, mengenyahkan, melenyapkan yang namanya fahsya, hal-hal yang menjijikkan, moral skandal dan lain-lain. Kemudian infasya'i wal kemungkaran, ya, wal baghi. Baghi itu artinya adzulmi, ya. Sehingga waktu Muktamar Muhammadiyah di Makassar, saya menyodorkan sebuah pemikiran buat Muhammadiyah. Di samping kita amar ma'ruf nahi munkar, kita juga perlu melakukan al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi. Itu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Nah, ini saya sampaikan kepada ibu bapak, saudaraku, ya. Yang kewajiban kedua ini memang menyangkut ke negara. Ya. Jadi negara itu memang punya segala macam aparat untuk menegakkan keadilan. Negara punya militer, punya polisi, punya mesin birokrasi, punya segala macam aparat. Ya. Jadi kalau negaranya itu ingin dengan keadilan dan berantas kezaliman, maka memang itu tugasnya. Sebaliknya juga negara yang bisa berbuat kezaliman multidimensional, kezaliman politik, sosial, ekonomi, hukum, kemanusiaan, ya. Dan umumnya, ini umumnya, ya, pemerintah yang berbentuk republik, yang berbentuk emirat, yang berbentuk monarki, kerajaan dan lain-lain, itu akan terpulang pada elitnya, pimpinan di puncak piramid itu. Ya. Kalau pimpinannya itu kebetulan paham agama, takut sama akhirat,
kemudian ingin menegakkan keadilan, maka jadilah bangsa di negara itu insya Allah mendapatkan keadilan. Tetapi kalau elit yang di atas itu memang tidak paham perintah ilahi, bahkan jauh dari perintah agama, malah mengumbar sekularisme, bahkan menantang-nantang ya, kepada hal-hal yang sifatnya keagamaan. Tentu ya, akan terjadi sebuah kezaliman yang merata buat rakyat itu, sehingga harus ada dari kalangan bangsa atau rakyat itu yang mengangkat bendera. Selain kita al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, kita juga kibarkan al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Nah, sekarang saya tidak setajam tokoh-tokoh yang katakanlah sedang marah sekarang ini. Ada banyak pengamat yang kehabisan kata-kata ya untuk mengkritik rezim sekarang ini. Ya. Nah, tapi saya melihat ya, memang kebetulan rezim Pak Jokowi ini, ya teman saya dari Solo, ya itu memang sedang lupa barangkali. Ya. Jadi saya bisa memberikan contoh, puluhan contoh, ya, bagaimana negeri ini itu sesungguhnya kekayaan alamnya tidak dinikmati oleh bangsa sendiri, tapi memang diberikan secara hampir cuma-cuma kepada bangsa asing. Nah, jadi bayangkan ya, IKN belum jadi, masih jauh ya, tapi sudah dikeluarkan peraturan tentang hak guna bangunan dan hak sewa tanah. Jadi orang asing itu diberi apa iming-iming, silahkan datang ke IKN Nusantara, kemudian nanti Anda bisa menggunakan apa hak penggunaan tanah itu maupun hak guna bangunan bisa 2 kali 90 tahun, 180 tahun. Jadi ketika saya sudah mati jadi tanah dimakan belatung, Jokowi juga sudah, anaknya juga sudah, ya kita semua sudah. Ini orang asing masih mengangkangi IKN Nusantara. Ini sesuatu yang memang kalau kita bicara kita selamatkan semesta, ya, itu kontradiksi dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Ya. Dalam hal ini, ya, sesungguhnya tetap harapan saya itu kepada umat Islam, ya, umat beriman. Tadi Pak udah pulang ya? Yang tadi gubernur tadi masih. Ya. Tadi beliau sudah mengatakan Muhammadiyah sebagai bagian dari umat. Betul Pak. Tapi lebih dari itu Muhammadiyah bagian dari bangsa. Ya. Lain loh Pak. Ya. Jadi Muhammadiyah is a part and parcel of the whole nation of Indonesia. Ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah bagian integral dari bangsa Indonesia ini. Kalau nggak ada Muhammadiyah, sepertinya ada yang hilang. Ya. Seperti kalau nggak ada NU, Indonesia ini ada yang hilang. Ya. Nah, sehingga kita ini, ya, di samping ada tugas-tugas keagamaan, maka tentu kita juga mengetahui dengan sebaik-baiknya, ya, bahwa kita juga punya tugas-tugas kenegaraan. Ya.
Jadi kita tahu ya bahwa kita ini punya doa sapu jagat ya. Dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi saya bisa meluncat kepada kesimpulan ya, bahwa agama Islam itu agama yang mengajarkan tawazun. Tawazun itu artinya keseimbangan. Nah, Allah memerintahkan kita supaya kita bisa menghadirkan hasanah kebaikan di dunia sekaligus juga kebaikan di akhirat. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa menghadirkan kebaikan di dunia, jangan-jangan di akhirat pun kita tidak punya porsi ya. Hasanah fid dunya itu artinya ada keadilan, ada perlindungan hak-hak asasi manusia. Tidak boleh ada gap kaya miskin seperti buaya yang menganga itu ya. Yang kaya makin kaya, miskin makin makin sengsara, itu tidak boleh. Sehingga sesungguhnya kaum mukminin, kaum muslimin itu juga punya tugas untuk apa? Untuk ikut membangun kebahagiaan di dunia yang fana ini. Dalam hal ini ya, saya ingin mensitir sebuah ayat dari surat Ali Imran ya. Bahkan 4 ayat ya, bahwa orang beriman kita semua itu juga bisa meleset, jatuh, kemudian lebih gawat dari iblis ya. Jadi kalau kita buka Al-A'raf ayat 175 dan seterusnya, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'u syaitanu fakana minal ghawin." Ya. Jadi bacakanlah Muhammad kepada umatmu ya, bahwa dulu ada seorang yang sudah menerima kebenaran. Ayat-ayat kebenaran dia terima, dia praktekkan. Ya. Tapi kemudian dia melepaskan kebenaran itu. Kemudian setelah itu, karena dia sudah melepaskan dari kebenaran, dari Islam, fa'atba'u syaitanu, kemudian setan tinggal mengikuti dari belakang, fakana minal ghawin, sungguh orang itu sudah termasuk orang yang sesat. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Nabi Musa di zaman Fir'aun ada di Mesir, Nabi Musa ini punya anak buah namanya Bal'am ibn Baqurah. Bal'am ibn Baqurah. Dia ini anak pengikut setia Nabi Musa, betul-betul tauhidnya lurus, ya, ibadahnya juga kenceng. Ya. Nah karena itu Nabi Musa menyuruh dia, wahai Bal'am, sekarang di tanah air kita Palestina, itu orang-orang Palestina mulai rusak imannya, mulai banyak yang kafir dan musyrik. Karena itu kamu saya utus segera ke Palestina supaya kemudian mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi Bal'am ini ketika sampai di Palestina melihat kemusyrikan merajalela, melihat kehancuran akhlak juga luar biasa, mula-mula mau marah, ya. Mau betul-betul membuat sesuatu pernyataan yang marah sekali agar mereka kembali ke tauhid. Ya.
Tetapi Bal'am ini kemudian dibawa ke sebuah rumah, ya. Kemudian di sana diberikan segala macam hal-hal yang mewah-mewah, ya. Sutra, permadani, emas, perak, ya. Bahkan juga mungkin wanita dan lain-lain, ya. Kemudian dia merasa ternyata dunia itu lumayan, ya. Jadi ini kita ingat, ya, dunia itu memang menyilaukan, seringkali begitu, ya. Nah kemudian setelah itu dia pulang dengan diiringi 7 onta yang membawa beban yang berat sebagai oleh-oleh atau buah tangan, katakanlah, ya. Sampai di Mesir, ya, dia dielulukan oleh sahabat-sahabatnya itu. Kemudian sahabatnya mengatakan, wahai Bal'am, kamu kan juga dekat dengan Allah, mengapa kamu harus mengikut Musa? Dia mengatakan, Musa itu rasul, nabi, saya orang biasa, saya tidak sehebat Musa. Kemudian diojok-ojok, diyakinkan, ya, dipersuasi, dibujuk, ya, enggak, kamu tuh hebat, tidak kalah dengan Musa. Ya. Akhirnya dia kemudian murtad, ya, bahkan menantang Nabi Musa. Ya. Nah kemudian Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhadha ilal ardi wa taba'a hawah, ya. Cuma tadi setelah dia memilih kepalsuan dan kebenaran, kemudian Allah mengatakan, andai kata kami Allah mengangkat si Bal'am tadi ke derajat yang lebih tinggi, tetapi dia sudah akhlada ilal ardi, dia sudah memilih jalan yang nista, yang serba dunia itu, betapa hawa dan mengikuti hawa nafsunya, ya. Maka ini dengarkanlah kata Al-Quran, fa mathaluhu kamathalil kalb, maka permisalan Bal'am itu seperti anjing, ya. Intahmin alaihi yalhad, kalau kamu gertak anjing itu juga melek-melek, ya. Lidahnya dijulur-julurkan, ya. Kemudian autat ruhu ya, kalau kamu diamkan pun, ya, juga tetap meret-meret. Ya. Demikianlah kata Allah, permisalan orang-orang yang tadinya sudah mendapatkan hidayah, kemudian lantas melepaskan hidayah itu jadi orang kafir atau musyrik, ya. Kemudian faksil qasaso la'allahum yatafakkarun. Jadi ceritakanlah kisah ini kepada umatmu Muhammad supaya umatmu itu menjadi yatafakkarun, mau memikirkannya. Kemudian sa'amatanil qaumul ladzina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Jadi demikianlah permisalan dari sebuah kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Kemudian mereka juga berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah ini man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Jadi barang siapa mendapat hidayah Allah, sungguh dia mendapatkan petunjuk. Tapi barang siapa disesatkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi sepanjang masa. Ini berikutnya lagi, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum 'ainun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi ini ibaratnya luar biasa, karena orang sudah menghamba pada nafsunya, ya, maka Allah berkenan menyiapkan neraka jahanam
buat sebagian besar manusia dan jin itu ya. Kemudian mereka punya hati tapi tidak bisa memahami kebenaran. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat dan membedakan salah dan benar. Kemudian walahum adzanu yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran juga. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, mereka lebih sesat dari binatang ternak, ulaika mughafilun, mereka orang-orang yang lalai. Ini agak panjang saya bacakan ya. Quran itu kan berlakunya sampai hari akhir ya. Ini relevan di abad Nabi, abad ke-6, relevan di abad 21 sekarang ini, dan relevan seminggu sebelum hari kiamat ya. Betapa rapuhnya ya, anak cucu Adam itu. Bahkan orang yang pernah mendapat petunjuk itu pun juga kemudian bisa berbalik menjadi seperti anjing. Ini buat kita di negeri muslim terbesar di muka bumi ya, kita melihat sepertinya banyak yang ikut Bal'am ini ya. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan para intelektual pelacur itu adalah Bal'am modern ya. Jadi banyak wartawan, jurnalis, intelektual, profesor budak atau tidak budak, kampus ya, itu kemudian saya tidak tahu karena apa ya. Mungkin karena bribery, karena riswah, karena amplop, saya tidak tahu ya. Tapi kemudian mereka seperti gelap mata ya. Kemudian tidak bisa membedakan antara mana al-haq, al-batil, mana yang adil dan yang zalim ya. Mana yang good and evil, mana hasanat, mana sayiat ya. Nah itu rupa-rupanya kalau kita mau jujur terjadi agak meluas di negara kita sekarang ini. Tetapi ini ya, saya di samping prihatin, tapi ada sebuah harapan. Ya. Ternyata etika dan moral bangsa kita itu insya Allah masih kuat akarnya. Ya. Seperti memang kena tsunami, degradasi, dekadensi moral itu, tapi kemudian bangkit. Ya. Jadi saya melihat ya, hampir banyak tokoh yang dulunya itu merupakan blind lovers ya, pecinta buta rezim ya, sebagian besar sekarang mereka itu pada sadar. Saya kira kehendak Allah juga ya. Ini makar Allah ya. Jadi semua argumennya ya, bahwa negeri kita ini akan punah di masa depan, bisa terbelah hancur kalau sampai prinsip-prinsip moral etika itu diselewengkan, dibuang ke tong sampah seenak perut sendiri. Ya. Jadi saya tiap malam, apalagi Pak Ketum ya, lebih caranya melihat mengambil data-data itu, saya cuma lihat YouTube kemudian gitu, tapi ada cara lain yang lebih hebat lagi lewat TikTok dan lain-lain, saya tidak tahu ya. Nah negeri kita ini ya insya Allah ya tidak akan terbenam. Karena apa? Mereka yang dari kalangan Islam maupun yang sok sekuler ya, yang tadinya Marxisme, Leninisme, Mao-Tse-tungisme dan lain-lain ya, itu mereka tiba-tiba pada sadar ya bahwa tidak mungkin negeri ini
akan jadi baik dan di masa depan bisa selamat kalau sampai moral atau etika itu dikesampingkan. Padahal tidak ada nilai moral ya yang tidak bersumber pada agama. Nah, jadi yang bisa membedakan baik dan buruk secara abadi itu hanya agama. Kalau moral relatif namanya situational ethics, etika situasional, itu yang dulu boleh sekarang tidak boleh, yang dulu nggak boleh sekarang boleh. Bahkan LGBT dulu kan wah kan kita betul-betul kuping kita tuh ngeri dengan LGBT ya. Tapi sekarang LGBT juga akan dijual ya, dicarikan rumus-rumus bagaimana masuk ada undang-undang yang melindungi LGBT dan lain-lain ya. Tetapi sekarang itu makin melemah insya Allah ya, karena tadi itu ya ada kesadaran bahwa tanpa moral atau etika atau akhlak yang dari agama itu negeri ini memang bisa mengalami katakanlah mungkin bahkan kepunahan, paling enggak keterbelaan, kehancuran. Cuma saya sedikit ingin menambahkan di sini ya. Jadi sekarang sedang digelorakan yakni kita tegakkan demokrasi lewat jalan kebudayaan. Ini bagian saya protes ya. Kebudayaan sesuatu yang nisbi ya. Kebudayaan itu tidak bisa jadi pegangan, apalagi seperti di negara kita ini tidak ada shame culture, budaya malu tidak ada. Ya, kata Nabi, ilam tastahif fasna masyita. Kalau kamu manusia tidak punya rasa malu, udah lakukan apa saja, sama dengan binatang. Ya. Nah, jadi ini tugas kita, ya, kaum beriman, ya, itu harus ya bisa menawarkan dengan narasi yang masuk akal, yang intelektual, ya, yang ada bobotnya itu, supaya mata hati bangsa kita itu menjadi lebih terbuka. Ya. Karena kalau kita bicara kebudayaan, sementara kebudayaan itu bukan shame culture. Ya. Kalau Jepang itu memang hebat. Ya. Kalau seseorang tokoh kemudian malu, dia harakiri. Ya. Kalau di Indonesia ini kan jalan terus. Ya. Jadi malu-malu apa? Lihat saja di Kejaksaan Agung, KPK dan lain-lain, tokoh-tokoh yang sudah diklaim pakai baju oranye kan masih gembira ria. Nah, itu luar biasa, ya. Sudah dipahami. Ya. Nah karena itu saya ingin menyampaikan untuk Muhammadiyah kita terutama. Ya. Jadi Muhammadiyah sudah tinggi waktunya untuk tidak amar ma'ruf saja, tapi juga berani nahi mungkar. Saya SMP masih kecil, diberitahu ibu saya, amin, kalau kamu besok jadi orang yang orang baik-baik saja, ya, tidak punya musuh, itu kamu amar ma'ruf saja. Tapi itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau kamu nahi mungkar, pasti ada yang mulai benci, ada yang pasang kuda-kuda, ada yang kemudian ya mencoba menfitnah, membuat plot, rekayasa supaya si nahi mungkar tadi itu bisa disingkirkan, dipojokkan dan lain sebagainya. Kebetulan ini rezim ini ada gambarnya dulu ya. Beliau atau dia ya. Nah dia ini
memang menurut saya ya, itu memanage negeri yang demikian besar, itu bangunan politiknya itu dipotong fondasi akhlaknya, sehingga kita menjadi permisif, apa saja boleh ya. Apa saja boleh, gak usah malu, apa saja. Bahkan kata seorang ustadz di desa pernah bilang dalam bahasa Jawa, artinya begini, Mas Amin tahu nggak bedanya maksiat zaman dulu dengan zaman sekarang? Gimana Pak? Zaman sekarang banyak. Iya Pak, lebih banyak, tapi ada yang aneh. Dulu orang maksiat itu sembunyi-sembunyi. Sekarang malah diiklankan, ya, malah bangga. Ya. Karena itu saya juga waktu itu, ya, kira-kira 3 bulan yang lalu, ya, ini Pak Joko ini membawa ratusan penyanyi, artis, ya, itu datang kemana? Ke IKN yang belum selesai sama sekali, masih jauh sekali, masih mangkrak, ya. Sekarang juga masih mangkrak. Kemudian mereka bernyanyi-nyanyi. Ya, bernyanyi kemudian melakukan lagu rungkat. Rungkat itu bahasa Jawanya itu apa? Ya ambruk. Ya. Nah jadi khulasah saya ini, Muhammadiyah tetap harus menjadi semacam pulau yang bersih, yang tauhidi, yang berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasul, ya, sepenuh hati, ya, agar supaya ketika pulau-pulau yang lain mulai gelap, masih ada pulau Muhammadiyah yang memancarkan sinarnya. Saya juga yakin ada pulau NU yang masih menyerkan sinarnya, ya. Dan juga yang lain-lain. Ya. Kalau demikian, maka insya Allah kita tidak akan masuk ke zaman kegelapan. Bukan gelap gak ada lampu, ya, tapi kegelapan akhlak, kegelapan wahyu. Sehingga kemudian manusia bisa berbuat apa saja. Jadi dalam milad 111 ini, mari kita bawa terus Muhammadiyah, ya, sebagai wacana, wahana, kendaraan kita yang bisa mengantar kita insya Allah ke Jannatun Naim. Terus beramal soleh, terus apa saja, ya, yang perlu kita korbankan. Tapi dengan itu maka akan terjadi peningkatan kualitas Muhammadiyah itu. Dan jangan pernah lupa bahwa perintah jihad fisabilillah itu diwajibkan. Saya mengatakan kalau Islam digunting kewajiban jihadnya, itu menjadi Islam yang melempem, Islam yang lembek, Islam yang kalahan, Islam yang rutin, Islam yang tidak ada lagi inovasi, kreasi, kemudian tasawun, willingness, ya, irodah untuk perbaiki negeri yang kita cintai ini. Ya. Jadi dalam 111 At-Taubah Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bil ladzi bay'atum bih fadzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi sesungguhnya Allah sudah melakukan jual beli, transaksi, yaitu Allah membeli nyawa kaum mukminin dan harta benda orang mukminin. Tapi Allah akan mengganti buat mereka itu dengan
al-fawzul adzim, yaitu kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang apa? Yang multidimensional, yang adzim, yang sangat besar. Tetapi caranya kata Allah ya yuqatiluna fi sabilillah. Kamu orang-orang beriman, dan kamu ya berjuang di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun. Kadang-kadang kamu menang, kadang-kadang kamu kalah. Ya. Wa'dan 'alaihi haqqo. Ini janji Allah yang betul-betul terjadi. Di mana? Fit Taurati wal Injili wal Quran. Jadi kewajiban jihad itu ada di dalam kitab Taurahnya Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Quran kita semua. Karena itu kata Allah, kalau kamu melakukan jihad sepenuh hati itu, maka engkau berhak mendapatkan berita gembira, yaitu engkau akan mendapatkan tadi al-fawzul adzim. Kemudian at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun al-ruqin as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wal hafizuna li wa basyiril mu'minin. Jadi at-taibun ya, selalu kita ini memohon taubat kepada Allah. Wal abidun, kapan saja di mana saja kita beribadah. As-saihun, kita bersiahah, kita pergi dari kota ke kota, desa ke desa, termasuk ke tempat yang lain membawa agama Islam itu. Kemudian ar-raqiun as-sajidun, ya, tetap rukuk, tetap sujud kapan saja. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kemudian memelihara batas-batas Allah, batas agama. Bapak Syiril Mu'minin, berilah busyra, gembira orang-orang yang beriman itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu sering disebut sebagai kalimatut tahlil. Halala yuhalilu tahlilan itu kalimat la ilaha illallah. Tapi dari segi teologi pembebasan ya, yang membebaskan manusia dari jahiliyah ke alam nur, terang benderang, dari kebodohan kepada ilmu, dari penindasan pada keadilan dan lain-lain ya, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu disebut sebagai kalimatut tahrir, itu kalimat doktrin pembebasan, yakni tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadillahi ta'ala. Jadi membebaskan manusia dari menyembah takut ya, mungguk-mungguk pada sang manusia, dibebaskan kepada penyembahan kepada Allah semata-mata. Jadi saya sampai sekarang nggak pernah mengerti bagaimana ada tokoh-tokoh bangsa ya, yang punya akal yang jernih, ya, yang punya hati nurani, ya, tiba-tiba takut sama seseorang itu. Ya. Ini sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Kalau saya alhamdulillah karena didikan tauhid, ya saya cuma takut kepada Allah. Tapi banyak orang takut sama Mr. Fulan. Ya. Ini betul-betul berbahaya. Ya. Cuma tadi sekali lagi, alhamdulillah akar dari akhlak atau moral itu di negara kita ternyata masih hidup. Ya. Nah jadi mudah-mudahan ya, saya lihat Muhammadiyah kita itu juga tidak terlalu mendalami
fiqhul jihad. Fikih jihad itu sebenarnya luar biasa. Yusuf Qaradawi, ulama modern, itu punya 2 buku sebesar bantal-bantal, jilid 2, itu judulnya Fiqhul Jihad. Di sana kita bisa melihat kekurangan kita, tapi apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita terus saja berjuang fi sabilillah. Kemudian jangan pernah melupakan masjid sebagai sumber kekuatan kita. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanyalah orang-orang yang cinta memakmurkan masjid-masjid Allah, kemudian mereka betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, mereka menunaikan zakat, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut pada siapapun kecuali pada Allah semata-mata. Wa asal itu minal muhtadin. Mudah-mudahan kata Allah mereka itu termasuk orang-orang selalu mendapatkan hidayah. Jadi saya lihat Muhammadiyah Aisyah Samarinda memang terus menyala, terus bersinar mata hati dan akal pikirannya itu. Semoga kita tetap menjadi salah satu kekuatan penghilang umat Islam dan bangsa kita ini menuju masa depan bangsa yang lebih adil, lebih egaliter, kemudian insya Allah suatu ketika menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.